Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ke Ibu Bapak dosen telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait sejarah peradaban Islam di Post and Mail. Kalau di Post and Mail itu sebenarnya kita lebih nangkapnya tentang pengiriman surat. Tapi kalau di buku yang saya temukan itu bukan masuk ke dalam pengiriman surat, tapi lebih ke kurir atau pengiriman barang atau pengiriman barang sih, bukan ke menyurat-menyurat. Kemudian mulai peradaban, yaitu masa kejayaan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Kondisi ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum sangat berkembang pesat, mulai ilmu fikih, tafsir, hadis, kalam, tasawuf, dan siasah. Dan bidang ilmu pengetahuan umum yang antara lain adalah ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan peradaban dunia yang ditorehkan atau dikembangkan peradaban Islam tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi budaya juga tidak luput dari dinamika peradaban Islam. Dikarenakan ajaran Islam bersifat sangat terbuka terhadap peradaban bangsa lain, hingga membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Kemudian sebuah terobosan terjadi di Baghdad ketika Khalifah Abbasiyah menggunakan merpati pos. Karena mereka mencatat kecenderungan merpati tertentu untuk terbang langsung ke rumah dari manapun mereka berada. Menjadi mungkin melalui pembiakan selektif burung yang cocok merpati pos berkembang. Dan Khalifah Mamluk Baibar 500 tahun kemudian menjadikan ini bentuk yang sangat efektif untuk memberikan pijakan. Sebagaimana kita tahu, kalau di sejarah peradaban Islam itu umat muslim berkembang di abad ke-10 sampai abad ke-14. Jadi kita dikalkulasikan 500 tahun setelah abad ke-10 mungkin 10 sampai 13. Nah, dari buku yang saya temukan itu dari 1001 Invention Muslim Heritage in Our World itu menceritakan ada dua kisah versi ya tentang pengiriman barang. Yang pertama itu dari timur, yaitu dari Mesir. Ketika sarjana Muslim Ibnu Abd ad-Dhahir bahkan menulis buku tentang merpati pos. Dia menyebutkan bahwa biasanya akan ada sekitar 1.900 burung merpati di loteng benteng Kairo, pusat saraf komunikasi saat itu. Al-Nuwairi, seorang penulis sejarah Muslim, menceritakan kisah seorang khalifah Fatimiyah abad ke-10 bernama Aziz yang suatu hari di Kairo merasakan keinginan untuk makan ceri segar dari jenis yang ditanam di Antioquia. Antioquia itu wilayah di sekitar Suriah atau Lebanon. Dan dari sana 600 merpati dilepaskan masing-masing dengan satu ceri di dalam kantong sutra yang diikatkan di setiap kaki. Hanya 3 hari setelah mengungkapkan keinginannya, Khalifah disajikan mangkuk besar berisi 1.200 ceri segar dari Lebanon yang telah tiba dengan delivered pos udara khusus. Nah, jadi pengiriman barang pada masa itu masih menggunakan di timur di Mesir itu masih menggunakan yang namanya merpati karena mereka juga dulu sebelumnya mengirim surat itu melewati merpati pos karena mungkin barang yang dibutuhkan oleh Sultan Aziz ini adalah ceri yang bisa dibawa oleh merpati, jadi diikatkan di 600 merpati dilepaskan masing-masing dengan satu ceri di dalam kantong sutra yang diikatkan di setiap kakinya. Ini versi dari timur atau dari Mesir. Kemudian ada lagi yang versi keduanya itu dari Asia atau dari India. Sebelumnya jarak antara Lebanon dengan Mesir Kairo itu berjarak 920 km. Maka dari 600 burung merpati pos itu diterbangkan dari Lebanon ke Kairo selama 3 hari menempuh jalan 920 km, membutuhkan waktu selama 3 hari. Nah, versi dari India di abad ke-14, India, abad pertengahan, bukan merpati tetapi kurir, seperti pelari estafet modern yang memijat Sultan Muslim yang duduk di Delhi. Ibnu Battuta, penjelajah keliling abad ke-14, menjelaskan bahwa seseorang yang membawa tongkat dengan lonceng tembaga di atasnya akan berlari secepat yang dia bisa selama sepertiga mil. Dan mendengar lonceng tersebut, orang berikutnya akan bersiap untuk berlari.
Terima suratnya secara keseluruhan hanya butuh 5 hari untuk mengirim pesan dari ujung timur India ke ibu kota. Nah, kalau kita lihat itu jarak dari timur India ke Delhi itu sekitar 1000 kilometer. Kemudian ini dibawa oleh orang dengan kurir, yaitu yang berlari sejauh sepertiga mil, kemudian estafet berganti-ganti ketika mendengar lonceng. Itu hanya butuh 5 hari untuk mengirim pesan dari ujung timur India ke ibu kota. Nah, dari dua versi cerita yang saya temukan di 1001 Muslim Invention, hanya terdapat dua versi ini. Yang lainnya tidak terdapat. Kemudian, saat Ibnu Battuta melakukan perjalanan melintasi kerajaan Muslim yang luas, dia menemukan banyak cara cerdik untuk mengirim barang dan pesan. Dia mengirim pembayaran kepada putranya di Damaskus dengan seorang pedagang yang dia temui di Mekah. Merasa dia dapat mempercayai orang itu dengan uangnya karena dia adalah seorang sama Muslim dan karena dia berasal dari kota yang sama. Jadi meskipun orang-orang terpisah bermil-mil ribuan tahun yang lalu, mereka terhubung dengan teknologi pada masanya. 1000 tahun yang lalu, seorang khalifah Fatimiyah mendapatkan ceri segar yang dikirim oleh 600 merpati. Masing-masing memiliki tas sutra yang masing-masing berisi 2 buah ceri. Nah, sumber dari presentasi ini adalah 2 buku, yaitu 1001 Invention Muslim Heritage in Our World dan dari jurnal El Colony volume 5 nomor 1 edisi Juni 2019. Peranan Islam dalam pembangunan peradaban dunia oleh Syafri Gunawan. Peranan Islam dalam pembangunan peradaban dunia oleh Syafri Gunawan, dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya belum dimatikan.